Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video hukum Newton yang kemarin. Kemarin sudah dibahas tentang beberapa jenis gaya, kemudian gaya gesek, dan yang terakhir adalah hukum Newton. Sekarang penerapan dari hukum Newton itu sendiri. Yang pertama, gerak benda pada bidang datar. Saya tulis dulu, gerak benda pada bidang datar. Sebuah benda akan bergerak pada bidang datar, akan mengalami suatu gaya. Kita lihat, perhatikan gambar ini. Misalnya ini ada sebuah bidang datar, warna biru ini ya. Kemudian saya punya benda yang berwarna orange ini. Sebuah kotak berada pada bidang datar yang berwarna biru ini. Dia akan bergerak jika dia mengalami sebuah gaya. Gayanya bagaimana? Gayanya adalah ini. Saya tarik menggunakan gaya F yang berwarna hijau ini. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah benda yang terletak di atas bidang datar licin, ya. Ada keterangannya licin. Saya tulis licin itu berarti tanpa gaya gesek. Ditarik horizontal dengan gaya F ini, ternyata benda tersebut bergerak dengan percepatan A. Ternyata benda ini dia bergerak dengan percepatan A yang arahnya ke sana, searah dengan arah gayanya ini. Maka kalau kita ingin menentukan berapakah besar nilai percepatan A ini, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yang kemarin adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau kita mau mencari berapakah nilai A, berarti ya F per M. Berarti gaya ini ya, F ini dibagi dengan massa ini. Karena balok ini atau benda ini pasti mempunyai massa, ya kan? Kalau mencari A berarti F dibagi dengan M. Saya tulis A adalah percepatan, F adalah gaya, M adalah massa. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, gaya adalah Newton, kalau massa adalah kilogram. Nah, itu adalah gerak pada bidang datar. Untuk kondisi yang kedua, saya punya kondisi yang kedua. Ini bidang datarnya. Kemudian saya masih mempunyai balok dengan keadaan yang sama, tapi yang membedakan adalah ditariknya. Kalau ini horizontal, F ini gaya F ini horizontal, ini nariknya itu miring seperti ini. Apakah balok itu bisa bergerak? Bisa. Bergerak ke arah yang mana? Ikut miring apa ikut lurus? Kalau kita pernah lihat anak kecil sedang bermain mobil itu ya, truk gitu, mobilnya itu di tali, kemudian talinya kita tarik, apakah mobil itu ikut searah tali yang naik ke atas atau tetap jalan horizontal? Ternyata setelah itu ditarik, ternyata dia akan tetap pada posisi horizontal. Berarti dia akan tetap pada posisi seperti ini arahnya. Nah, berarti antara gaya ini, gaya tarik itu F, dengan gaya arah dia bergerak ini, dia membentuk sebuah sudut. Nah, sudutnya misalnya ini theta. Maka nanti yang bekerja bukan F ini, tetapi F yang horizontal. Kenapa? Karena mobilnya itu tetap arahnya searah dengan horizontal. Yang besarnya Fx adalah F, karena Fx ini merupakan sisi samping dari ini, sisi samping dari sudut ini, maka kita menggunakan cos F cos theta. Kalau sisi depan nanti menggunakannya yang sin. Nah, kok bisa cos sama sin? Itu sudah kita bahas di bab vektor yang di semester 1 kemarin atau di video-video sebelumnya itu. Nah, kalau kita mau mencari berapakah nilai percepatannya,
A-nya kan juga searah ke sana. Berapakah nilai percepatannya? Berarti kan kita memakai hukum Newton yang kedua juga, sigma F sama dengan M kali A. Karena ini F-nya itu yang bekerja adalah Fx. Saya tulis Fx sama dengan M kali A. Kenapa kok Fx? Karena searah dengan X ini, sumbu X. Maka Fx-nya adalah F cos theta sama dengan M kali A. Kalau kita mencari A berarti F cos theta per M. Nah, sudah tahu bedanya ya antara F per M dengan F cos theta per M. Sudah tahu bedanya. Kenapa? Karena ini membentuk sebuah sudut. Itu adalah keadaan benda atau gerak benda pada bidang datar. Sekarang, gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring. Kalau gerak benda pada bidang datar, kalau dia tidak ditarik menggunakan gaya F, dia tidak akan bergerak. Tetapi, hal yang berbeda terjadi pada bidang miring. Saya mempunyai bidang miring seperti ini. Karena ini miring, berarti dia memiliki sebuah sudut theta misalnya. Saya ulangi lagi. Kalau bidang datar, kalau tidak ditarik dengan gaya F ini, dia tidak akan bergerak. Tetapi, hal yang berbeda terjadi pada bidang miring. Kalau bidang miringnya ini licin, sama ya. Saya kasih keterangan. Licin, artinya tanpa gaya gesek. Ketika ada sebuah benda yang diletakkan pada bidang miring seperti ini, dia tanpa ditarik, otomatis benda ini akan meluncur ke bawah, akan bergerak ke bawah. Nah, yang menyebabkan dia bergerak itu apa? Atau gaya yang bekerja pada benda ini itu apa? Kita masih ingat. Saya uraikan gayanya terlebih dahulu. Gaya yang paling mendasar atau fundamental di sini ada yang namanya gaya yang tegak lurus dengan bidang. Gaya normal, betul. N, tegak lurus. Kemudian ada yang gaya arahnya ke bawah menuju pusat gravitasi, adalah gaya berat. Oke, ini ya. Masih ingat ya, W sama dengan M kali G. Massa kalikan gravitasi. Nah, sedangkan gaya yang menyebabkan dia meluncur itu apa? Ini kan berarti meluncurnya kan searah seperti ini. Nah, ini adalah W sin theta. Atau M kali G kali sin theta. Karena W itu kan M kali G. Kenapa pakai sin? Karena dia sisi depan. Ya kan? Nah, sekarang gaya yang ke sini. Kalau kita mau mencari gaya normalnya, berarti gaya normalnya kan harus ada yang berlawanan dan dengan posisi yang sama. Kalau ini sudah sin, berarti yang di sini adalah W cos theta. Kenapa? Karena sisi samping atau M kali G kali cos theta. Ini kepakai jika ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, berarti tidak kepakai. Nah, jadi kesimpulannya, gaya yang menyebabkan benda itu dapat meluncur adalah ini. W sin theta. Dia menyebabkan benda itu meluncur. Secara otomatis ya, menyebabkan benda meluncur ke bawah. Secara otomatis, kalau dia licin. Ya, secara otomatis kalau dia licin. Jadi, kalau ini meluncur, dia pasti punya percepatan. Berapakah nilai percepatan itu? Nah, kita memakai hukum Newton yang kedua juga. Sigma F sama dengan M kali A. Lah, F-nya itu mana? Kalau ini F-nya kan ini. F, ini F. Kalau ini F-nya berarti apa? Yang menyebabkan dia meluncur berarti W sin theta sama dengan M kali A. W sendiri itu apa? M kali G. Ya kan? M kali G. Kemudian sin theta M kali A. Nah, di sini ada massa sebelah kiri, sebelah kanan juga ada massa, berarti bisa dicoret. Jadi A bisa ditulis apa? G kali sin theta. Nah, itu
itu ya. Berarti ini bisa saya tulis ini adalah fx-nya, gaya yang searah sumbu x. Ini bisa saya tulis f. Atau tidak usah bingung tadi ya. Ini aja lah. Nah, tadi percepatannya adalah g sin theta. Itu adalah penerapan hukum Newton pada bidang datar dan pada bidang miring. Untuk selanjutnya saya akan membahas penerapan hukum Newton pada katrol ya. Oke, terima kasih.